Selamat datang bersama saya Yudian Malik di Cerita Si Yudi. Kali ini saya ingin bercerita soal PLN, perusahaan listrik negara yang awal tahun kemarin memberikan diskon listrik 50%. Dan sekarang apa? Ya, dia ingin mencari tambahan dengan cara migrasi lagi ke mana? Meteran pasca bayar. Gila, gitu dia. Jadi kisahnya seperti ini. Meteran listrik rumah saya mati secara tiba-tiba, yang disebabkan oleh meterannya tersebut, entah rusak atau dirusak, saya tidak paham. Yang jelas meterannya sudah tidak berfungsi dengan normal, padahal itu baru berusia 1 tahun kurang meteran tersebut. Jadi menyebabkan meterannya rusak. Ya, belum satu tahun, belum genap. Apa udah genap ya? Meterannya rusak. Saya langsung menghubungi pengaduan di PLN Mobile, dan baru pertama kali saya mendapatkan respon dengan secepat itu. Saya apresiasi untuk kinerja PLN yang saat ini sangat-sangat cepat sekali. Saya sangat suka dengan kinerjanya saat ini. Tapi yang tidak saya suka adalah kebijakan migrasi dari pasca bayar ke prabayar dan kembali lagi ke pasca bayar. Jadi setelah 10 tahun kita melewati migrasi ke pasca bayar dan prabayar, kita mau migrasi lagi dari prabayar ke pasca bayar. Sungguh-sungguh ini sangat-sangat aneh dan menimbulkan kecurigaan. Tapi saya tidak menutup kemungkinan karena positif thinkingnya berdasarkan admin yang siapa ini namanya ya, dia tidak memperkenalkan diri. Admin ini berdasarkan admin dari sini, dia mengatakan bahwasannya meteran prabayar mengalami anomali. Ya, kenapa bisa mengalami anomali? Karena mungkin dari diskon awal tahun kemarin itu menyebabkan banyak sekali pembelian serentak sehingga bisa di stok. Nah, kalau listrik pasca bayar, dia tidak bisa menyetok listrik. Akibatnya dibuatlah kebijakan untuk beralih ke pasca bayar lagi. Karena di meteran prabayar kita bisa menyetok. Saudara-saudara, wahai para pengguna, para petinggi PLN, ini kebijakan yang Anda buat sendiri ya. Maksud dari bermigrasi dari pasca bayar ke prabayar untuk meminimalisir
penggajian tukang listrik yang biasanya misi listrik ya, gitu kan. Untuk memangkas anggaran tersebut, maka kalian menciptakan sebuah ide dengan konsep prabayar tersebut yang bisa diakses lewat telepon genggam pembeliannya dan diakses penggunaan listriknya secara real time begitu. Itu aja belum bergerak, kalian sudah bikin lagi dengan konsep migrasi ke pasca bayar. Nah, dengan menggunakan prinsip lagi, dengan adanya untuk meminimalisir pengeluaran misi listrik ya, kalian mengusulkan pembuatan listrik prabayar, sehingga di listrik prabayar kita itu bisa menyetok listrik sebanyak mungkin. Dengan begitu, ada istilah dengan kemarin bunyi token listrik ya, gitu kan. Banyak para artis-artis atau orang kaya dengan meme-nya. Apakah kamu pernah mendengar token listrik begitu kan? Karena orang-orang kaya pada beli listrik dengan konsep itu tadi, mensetok sekaligus, langsung bayar di awal kan. Mau dipakai kagak dipakai, setiap bulan bayar segitu ya segitu. Untuk apa? Supaya tidak terdengar bunyi-bunyi tatu, sehingga ada istilah suara token listrik itu. Dan kemarin awal tahun banyak yang memanfaatkan hal tersebut. Kagak ada yang memakai kegiatan tersebut. Mereka langsung memborong sejumlah maksimal pembelian listrik tersebut. Langsung, contohnya kemarin diskon 700.000 maksimal itu kan ya, mereka pada beli langsung stok 700.000 dan 2 bulan lagi kan ya. 2 bulan tersebut mereka bisa mendapatkan untung atau diskon tersebut sebanyak 1.400.000 dari diskon 2 bulan di awal tahun 2025 kemarin. Sedangkan pengguna listrik pasca bayar cuma dapat potongan setengahnya saja. Yang biasanya bayar 100 cuma dapat diskon 50. Yang biasanya bayar 50 cuma dapat diskon 25.000. Dan jika 2 bulan cuma 50 sama 100.000. Beda dengan para pengguna token yang bisa memaksimalkan diskonnya tersebut. Saya yakin banyak yang pakai kelemahan dan sistem-sistem tersebut. Maka dari itu mereka menggunakan lagi untuk migrasi ke pasca bayar. Apalagi banyak mengguna meteran listrik sebagai charger mobil kan ya, yang dayanya 700 watt. Tapi kayaknya itu kagak dapet diskon deh ya. Ya mungkin ada tapi kagak tahu sih ya. Kagak ada 700 7.000 watt kayaknya kagak ada ya.
Ya, saya tidak tahu ya. Yang jelas banyak yang memanfaatkan celah tersebut, dan ini kebijakan Anda sendiri itu. Apakah itu termasuk korupsi? Tidak dong. Ini bijak memaksimalkan anggaran gitu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka dengan meteran listrik pasca bayar atau prabayar? Berdasarkan menurut saya lebih tertarik dengan meteran Exim. Karena dengan meteran Exim kita bisa memasang photovoltaik, panel surya langsung ke inverter dan langsung ke stop kontak, dan kita bisa repeat penggunaan tersebut, pemasangan tersebut dengan biaya kabel yang cukup murah, terjangkau ketimbang harus mengakses atau menjadikan photovoltaik tersebut menjadi sistem off grid. Karena dengan meteran Exim kita bisa menggunakan penggunaan photovoltaik atau panel surya dengan sistem on grid dengan biaya terjangkau menurut saya, tanpa ada batasan minimal untuk pemasangan ini fotovoltaiknya. Misalnya 30% dari penggunaan seharinya. Itu sama saja bohong. Kalau kita dengan meteran Exim dan dibebaskan dengan menggunakan tanpa ada minimal seperti tadi, kita bisa setidaknya menghemat begitu ya. Ketika siang hari penggunaannya dibebankan kepada fotovoltaik. Dengan beban yang dibebankan dengan fotovoltaik, ketika redup atau ketika terik tidak menimbulkan kerusakan pada baterai karena tidak menggunakan baterai. Hanya saja kita bisa lebih menghemat dari pemasangan fotovoltaik, watt peak-nya berapa begitu. Contoh, kita cuma bisa sanggup memasang 50 watt peak. Berarti setiap penggunaan 50 watt, kita kira-kira seperti itu ya. Penggunaan 50 watt setiap harinya di siang hari, kita bisa menghemat 50 watt tersebut. Dan ketika kita mendapatkan rezeki baru dan kita bisa mengakses dengan segala yang ada begitu kan, kita bisa mengupgrade fotovoltaiknya menjadi misalnya 2000 watt peak ya, sangat besar banget. Kita bisa menghemat 2000 watt kilowatt ya, misalnya begitu ya, sehingga kita bisa mensuplai ke ekspor ke meteran Exim 30, sehingga setiap siang hari listrik kita gratis ya. Dengan penggunaan meteran Exim, sayangnya itu tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan, entah kenapa saya tidak tahu regulasinya seperti apa, saya kurang tahu. Tapi dengan teori seperti itu, setidaknya kita bisa menghemat ataupun
mendapatkan income dari pemasangan Woodpeak. Sekian video saya mengenai PLN kali ini. Semoga tidak ada masalah dari video ini. Masa ada koin untuk saya? Semoga tidak ada ya. Saya harap tidak ada, dan semoga masukan-masukan tadi atau celah-celah tadi bisa menjadi pembelajaran dari para pihak PLN, atau bahkan saya kena tuntut dari PLN. Semoga tidak ada ya. Guys, sampai jumpa di video-video berikutnya mengenai cerita PLN kali ini. Hi, seru. Dadah.